Bincang Malam TVRI. Tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk para narasumber kita. Sudah berganti nih narasumbernya. Dan kalau tadi ada hubungannya dengan Kementerian Pertanian, kali ini ada hubungannya dengan Kementerian Sosial. Dan kita akan membahas seperti tadi janji saya di awal, yaitu Askesos sebagai jaminan pengganti pendapatan berbasis komunitas. Ini yang di sini semuanya udah pada punya asuransi belum? Belum ya? Nah, harus dijamin nanti, karena kan kita nggak pernah tahu sampai kapan kita sehat. Jadi ini ada kaitannya dengan itu. Kita harus menyapa dulu tamu-tamu kita pada malam hari ini. Selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Toto Utomo. Beliau adalah Sekjen Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Selamat malam. Dan juga ada Bapak Bambang Purwoko. Pak Bambang Purwoko, saya menyebutnya apa nih Pak? Ada pakar aja ya? Pakar boleh, pakar dosen boleh, gitu pakar ya. boleh, dosen boleh. Ya, berarti kan tadi ini ada kaitannya dengan Hari Pahlawan, guru, dosen juga guru. Ya, dan yang di ujung adalah Ibu Jeki Ambadar, peneliti sosial dari Sulindo. Selamat malam. Baik, sekali lagi kita berikan semangat dulu untuk para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, mungkin bisa diterangkan terlebih dahulu apa itu Pak Askesos, Pak? Jadi asuransi kesejahteraan sosial itu satu program yang dikembangkan yang ditujukan untuk melindungi para pekerja sektor informal yang sampai saat ini belum tercover pada sistem jaminan sosial yang ada. Jadi para pekerja sektor informal itu adalah para pekerja yang mandiri dengan karakteristik pendapatan hampir sama dengan upah minimum provinsi, dan mereka belum membayar pajak ya Pak ya. Belum mempunyai nomor pokok wajib pajak gitu. Nomor pokok wajib ya, dan juga belum tentu bisa bayar pajak kan. Belum tentu bisa bayar pajak. Jadi artinya di bangsa ini walaupun tidak punya NPWP tapi tetap punya hak, dijamin oleh pemerintah bahwa akan tetap dapat asuransi. Pasal 33 Undang-Undang 34 Undang-Undang Dasar 1945 warga negara berhak. Iya, secara keseluruhan tujuannya sebetulnya dijaminkan jaminan sosial itu apa Pak? Jadi ini kelompok ini dijamin supaya mendapatkan perlindungan apabila mereka sakit, mengalami musibah, itu tidak jatuh kepada situasi yang lebih buruk, miskin atau harus berutang ya, karena kelompok informal ini adalah kelompok yang mencari uang hari itu untuk dimakan pada hari itu juga ya. Seperti mohon maaf rentan ya rentan, jadi tidak punya tabungan. Jadi pada saat mereka sakit, kalau tidak dijamin maka seluruh penghasilannya itu akan habis, sehingga tidak bisa lagi mereka berjualan, tidak bisa. Maka ini perlu dilindungi ya, mendapatkan perlindungan. Kalau kita lihat jaminan sosial yang ada di Indonesia, salah satunya ini kan yang ditawarkan adalah Askesos itu Pak ya. Ini kelebihannya dibandingkan dengan jaminan sosial yang lainnya tentu kan ada. Selain tadi memang hanya untuk khususnya adalah pekerja sektor informal. Bapak atau Ibu ingin menjawab mungkin? Silakan. Ya, jadi jaminan sosial itu ada lapisannya, ada lapisan buat masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap atau reguler, itu sekarang diselenggarakan oleh PT Jam Sostek yang menyelenggarakan program Jam Sostek untuk karyawan swasta, sedangkan untuk PNS itu diselenggarakan oleh PT Taspen. Nah, keduanya ini memiliki jaminan pensiun ya, karena dia memang bekerja permanen. Nah, tentunya untuk pekerja sektor informal yang pendapatannya kurang dari UMR, mereka tuh kadang hanya berpendapatan 300 dan tidak menentu, itu memang itu diperdayakan. Per project mungkin bisa kerjanya begitu Pak ya? Tidak menentu pekerja mandiri juga. Mereka sebagai pekerja mandiri. Oleh karena itu nanti program pemerintah yang kita kenal dengan program pemberdayaan, salah satunya Askesos Pak. Askesos ini kan sebenarnya mendidik orang supaya menabung. Tapi dikasih insentif apabila sakit, itu diberikan 250.000 ya. Apabila meninggal dunia di tahun pertama mendapatkan 400.000, di tahun kedua mendapatkan 600.000, tahun ketiga 800.000, ditambah dengan tabungannya, karena tabungannya dia akan dikembalikan gitu loh. Ini kan suatu skim yang memang diperlukan bagi masyarakat yang rentan miskin ya. Kan di Indonesia ini banyak Pak jumlahnya. Yang pekerja sektor formal itu hanya 25% dari angkatan kerja. Angkatan kerja kita kan 110 juta. Itu hanya 20% yang bekerja formal ya. Yang punya sisanya 75% ini ada di sektor informal yang harus dilindungi oleh Askesos. Dan juga harus diperdayakan oleh pemerintah melalui APBN kan gitu.
Baik. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan keuntungan Pak. Kalau tadi kan kita membahas secara umum, tapi lebih spesifik apa keuntungannya kalau menjadi peserta dari Askesos? Ya jelas mendapatkan kepastian jaminan ya, karena APBN ini kan diberikan untuk yang bersangkutan tentunya melalui skema Askesos ini. Nah, masalahnya kita perlu menyebarluaskan kepesertaan Askesos karena ini masih begitu banyak pekerja sektor informal yang gajinya itu kurang dari UMR itu loh. Kurang lebih boleh disebutkan Pak yang UMR tadi berapa? Kalau UMR itu langsung kan, katakanlah nilainya. Masing-masing provinsi kalau untuk kan berbeda. Untuk Jakarta 1 juta. Jakarta 1.100.000. Betul, beda-beda. Nah, ini di bawah itu, Pak. Coba kalau seseorang hidup di Jakarta kurang dari 1 juta, terus sakit rentan kan. Uang yang didapat itu habis untuk berobat, sehingga pada hari berikutnya begitu dia sembuh, dia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk berjualan lagi. Artinya para peserta Askesos ini harus rela untuk memotong sedikit dari penghasilannya untuk ditabung Dan dikembalikan. Toh nanti kalau tidak terjadi kecelakaan dan tidak terjadi meninggal, ini kan itu sebagai klaimnya bisa pengganti ditarik. penghasilan. Hanya 5.000 per bulan. 5.000 per bulan. Hanya 5.000 per bulan. Ya, selama 3 tahun. Iya, 180.000 dikembalikan gitu. Apabila meninggal di tahun pertama 400.000 tuh. 400.000. Ahli warisnya kan udah meninggal mau apa lagi? Ahli warisnya mendapatkan 400.000 ditambah tabungannya kan gitu. Kalau meninggal tahun kedua dapat 600.000 ditambah tabungannya. Yang terima kan ahli warisnya. Yang sudah meninggal mendapatkan kan gitu, Pak. Ya. Itu salah satu manfaatnya. Nah, apabila yang menarik ini, apabila yang bersangkutan jatuh sakit sehingga tidak bisa bekerja, berjualan dan lain sebagainya, itu mendapatkan pengganti 250.000. Iya. Sehingga uang 250.000 ini bisa dipakai untuk merecovery uang yang dipakai untuk itu. Untuk sebetulnya ini yang menarik dari Askesos ya. Askesos ini spesifik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kan sebetulnya asuransi itu sudah merupakan kebutuhan masyarakat. Tetapi sayangnya hanya masyarakat yang formal ya, jadi punya pekerjaan tetap yang mendapatkan atau yang mampu membiayai fasilitas asuransi. Nah, di samping itu memang kita sebagian besar masyarakat belum asuransi minded, apalagi tabung minded ya Pak, masih belum begitu. Nah, inisiatif dari Departemen Sosial untuk Askesos ini saya pikir yang paling menarik adalah bahwa ada pengganti pendapatan apabila si pencari nafkah dalam keluarga ini berhalangan. Berhalangan itu kan bisa macam-macam, bisa berhalangan permanen, bisa berhalangan sementara. Nah, kalau yang sementara kalau sakit tiba-tiba, karena mereka kan pendapatannya harian. Padahal berdasarkan penelitian kita Pak, ada juga yang di atas UMR pendapatannya, tetapi tidak terbiasa bagaimana mengelola keuangannya sehingga pada saat tidak berpenghasilan mereka tetap bisa hidup layak begitu. Ya. Kalau mungkin saat ini pemirsa TVRI menyaksikan dan juga merasa sebagai pekerja sektor informal dan terpanggil untuk bisa ikut program dari Askesos ini, bagaimana pemerintah dan juga Kementerian Sosial menyeleksi? Karena apakah ada mekanismenya? Mekanisme jadi begini, ini kita bekerja sama dengan dinas sosial. Jadi dari dinas sosial itu kita mendapatkan organisasi sosial yang akan menjadi pendamping para peserta Askesos. Jadi para peserta Askesos itu nanti dihimpun oleh orsos-orsos yang ada. Ada koordinatornya. Ya, dan orsos ini mendapatkan pelatihan dari Departemen Kementerian Sosial untuk mendampingi mereka. Jadi tidak secara langsung berhubungan dengan kementerian. Di satu sisi kita juga ikut meningkatkan kualitas orsos yang ada sambil untuk mendampingi mereka. Satu orsos itu sampai dengan 200 ya. 200 sasaran. Kalau ini kita sudah ada di November 2010, apakah ada angka yang menggembirakan kalau Bapak bandingkan ini dengan tahun yang lalu? Dari tingkat akhirnya kesadaran orang untuk ya saya ikut Askesos. Jadi dari angka yang ada totalnya sampai sekarang itu 1.300 sekian orsos, kalikan 200 saja. Dan satu orsos itu membina 200, kurang lebih 200 orang. Ya, sekitar keberhasilannya, keberlangsungannya itu sekitar antara 70-80%. Ya.
Nah, yang menarik di sini dari 1.300 ya, sebagian sudah mandiri. Jadi mandiri sudah Pengertiannya tidak. mandiri apa, Bu? Mandiri berarti Orsos ini sudah bisa mampu mengelola dana yang diberikan oleh Depsos, lalu mereka mengupayakan menjadi usaha yang mandiri bersama-sama kelompok, sehingga tidak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Sehingga Orsos ini sudah mandiri. Betul. Jadi ada Orsos yang masih bergantung 100%, ada Orsos yang sebagian masih, ada Orsos yang sudah mandiri, sudah bisa mengelola keuangan. Jadi, dan sukses ya. Sukses. Termasuk ini berdasarkan penelitian kami kebetulan di Jadi beberapa pada provinsi. awal Orsos ini mendapatkan atau bermitra itu mendapatkan bantuan 30 juta untuk mengelola 200 itu tadi. Modal dasar 30 juta dan uang 6 juta untuk operasional. Nah, dari 30 juta ini dikembangkan. Iya. Ditambah iuran yang setiap bulan 5.000 tadi. Rp5.000 per anggota ya Pak. Untuk mengelola 30 ini juga memang bergantung dari kapasitas Orsos. Banyak Orsos yang sudah berhasil maju sehingga kekayaannya bertambah. Betul. Iya. Iya. Ada juga yang tidak mampu untuk itu. Artinya untuk bisa memasarkan ataupun membuat awareness dari Askesos ini makin didengar oleh teman-teman kita, sahabat kita pekerja sektor informal, kita membutuhkan juga teman-teman kita yang mau menggerakkan Orsos. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa kriteria untuk bisa mengajukan diri sebagai Orsos? Yang kedua, apakah parameter untuk menentukan bahwa Orsos ini sudah sukses dan bisa dilepas atau bisa disebut mandiri? Jadi gini, untuk Orsos itu kita kerjasama dengan dinas sosial. Karena setiap Orsos yang ada dan sasaran Askesos ini kan seluruh wilayah. Sehingga untuk sasaran yang berada di Kabupaten X, Provinsi X ya, yang sangat mengetahui adalah dinas sosial. Kita mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial ya, dengan persyaratan tertentu misalnya. Ya. Kita mendapatkan rekomendasi dan kita setiap tahun kita kumpulkan, kita latih, lalu kita beri. Gitu. Ya, ada bisa disebut tadi Pak parameter suksesnya Pak? Suksesnya ya yang pertama kalau kekayaan Orsosnya itu meningkat, itu sudah jelas, bertambah asetnya. Yang ikutnya tidak putus di tengah jalan, syukur-syukur dia bisa lebih dari 200. Orang yang harusnya 200 mungkin saja kalau kekayaan. Jadi dari aset, dari jumlah anggota, dari beberapa jenis usaha, ada beberapa Orsos yang sudah memiliki beberapa jenis usaha. Jadi Orsosnya sendiri mengelola beberapa usaha sehingga uangnya itu berputar, aset yang ada itu berputar, sehingga anggota merasa nyaman sekali. Selain daripada asuransi ketika mereka berhalangan menghasilkan untuk keluarga, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan usaha ya Pak ya. Ada yang berupa koperasi, ada yang berupa ini menarik sekali. Jadi sebetulnya masyarakat itu punya social capital ya, punya modal dasar sebetulnya untuk bisa menjadi mandiri. Cuma ini kan inisiatif bagaimana diperkenalkan sebuah program yang terkoordinir ya, ada sistematika, ada kriteria dan ada monitoring ya Pak ya, ada monitoring secara berkala. Orsos ini keberadaannya sekarang kalau dilihat di seluruh Indonesia, saya mendapatkan data ada di kurang lebih di 33 provinsi, ada kurang lebih jumlahnya 1.300 sekian ya. Tapi pertanyaannya, apakah pernah di scanning ataupun pernah di mapping mana di antara yang 1.300 ini yang paling menonjol dan mana yang belum efektif? Artinya apakah ketidakefektifannya juga karena memang di daerah itu tidak ada sektor informal yang bisa digait, atau silakan Pak. Berarti kalau kita lihat sekitar 70% berjalan dengan baik. Tapi dari itu kita bagi menjadi beberapa kategori tentunya. Kategori yang